Villa ini kayaknya nggak beres deh. Mending kita pindah aja yuk. Ayah Victor kemudian menjawab, nggak beres. Maksudnya gimana? Kan kita udah bayar full, masa pindah lagi? Kalau nggak percaya, kata saja Sano. Buktiin sendiri. Akhirnya ayah Victor pun sendirian naik ke lantai 2. Dan ternyata, nggak sampai 5 menit, beliau langsung lari ke lantai bawah dengan wajah yang pucat. Halo para pencari misteri, selamat datang di segmen Cerita Diari. Di sini gue Gian akan membawakan cerita-cerita horor yang didapatkan dari narasumber yang mengirimkan cerita mereka. Di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor yang didapatkan dari narasumber, sebut saja namanya Victor, yang dimana Victor dan keluarganya mengalami pengalaman horor saat mereka sedang menginap di villa di daerah Puncak, Bogor. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke dalam cerita, gue ingin mengajak kalian semua untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, follow IG dan TikTok @dialogmisteri, dan untuk kalian semua yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis kalian, dapat mengirimkan cerita kalian ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Seperti apa pengalaman horor Victor dan keluarganya? Jangan kemana-mana, karena cerita diari akan dimulai. Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah destinasi yang sering didatangi banyak orang ketika libur akhir pekan, apalagi libur lebaran. Dengan pilihan akomodasi yang begitu banyak, seperti salah satunya villa-villa pribadi yang dapat menampung banyak keluarga yang disewakan oleh pemiliknya, menjadikan Puncak sebagai tempat berlibur dan bersantai yang tak begitu jauh bagi warga Jakarta. Awal mula cerita Victor, kita kilas balik ke libur lebaran. Victor dan keluarga besarnya memilih untuk berlibur ke Puncak. Belum berangkat, keluarga mereka sudah melakukan reservasi untuk villa yang ingin ditempati. Tapi, saat di perjalanan, ayah dari Victor mendapatkan telepon dari villa yang mereka pesan kalau ternyata villanya nggak bisa ditempatin. Jadi ada sedikit salah paham soal tanggal reservasi di waktu itu, yang dimana akhirnya keluarga Victor dan keluarga sepupunya memutuskan untuk refund saja pada malam itu. Karena waktu itu Victor dan keluarga sudah sampai di daerah Puncak, sekitar jam 7 malam, sangat disayangkan kalau mereka memesan hotel karena jumlah keluarga mereka yang cukup banyak. Jadi, pastinya membutuhkan banyak kamar. Selama perjalanan, ayah Victor melihat banyak sekali orang-orang yang menawari villa di pinggir jalan raya. Dan kemudian, ayah Victor pun mencoba untuk tawar-menawar. Hingga akhirnya mereka pun menemukan villa yang dapat menampung keluarga besar mereka dengan harga yang sangat menggiurkan untuk ukuran dan fasilitas yang didapatkan. Kemudian, mereka pun mencoba untuk melakukan inspeksi terlebih dahulu ke dalam villa tersebut. Sesampainya di villa tersebut, ternyata tempatnya cukup oke. Villanya sangat luas, 2 lantai dengan balkon yang gede, kamarnya ada banyak, dan ada kolam renangnya juga. Lokasi villanya memang berada agak jauh dari jalan raya. Akses masuknya pun juga sempit dan gelap, yang dimana di sekitar villa itu gak ada rumah atau pemukiman warga. Mungkin hutan atau perkebunan. Tanpa memikir panjang, akhirnya keluarga Victor pun setuju untuk bermalam di villa itu dan langsung membayar biayanya. Akhirnya, Victor sekeluarga menurunkan semua koper-koper mereka dan kemudian mereka pun berkumpul di ruang tamu. Jadwal selanjutnya sebenarnya keluarga Victor rencana mau pergi makan sate. Tapi karena ibu dan tante Victor lagi merasa agak capek dan ngantuk, mereka ngomong ke Victor dan keluarga kalau mereka mau istirahat bentar, tiduran di kamar sebelum makan. Karena memang di Puncak tempat makan sate kebanyakan 24 jam, jadinya Victor dan yang lain membiarkan mereka untuk istirahat dulu. Ibu dan tante Victor kemudian naik ke lantai 2 di villa tersebut untuk istirahat sembari memilih kamar. Saat di lantai 2, ternyata saklar lampunya nggak berfungsi. Jadi, seisi lantai 2 itu masih gelap total. Mereka pun lapor ke penjaga villa itu untuk dibantu menyalakan lampu di lantai 2. Ternyata, saat diperiksa penjaga villa, ada kerusakan pada panel listrik untuk lantai 2 itu. Jadi, penjaga villanya pun ngomong kalau dia mau pergi untuk cari genset dulu agar lantai 2 bisa nyala untuk sementara waktu. Karena ibu dan tante Victor lagi capek, mereka pun memutuskan untuk tetap tidur di lantai 2 itu walaupun gelap. Mereka pun menggunakan senter dari HP masing-masing selama di lantai 2. Saat setelah menaiki tangga ke lantai 2, ibu dan tante Victor disambut dengan ruang keluarga yang sangat luas dengan kamar-kamar di sekitarnya. Perabotan di ruang keluarga tersebut juga ditutupi dengan kain putih, yang sebenarnya artinya villa tersebut sudah lama tidak ditinggali oleh pemiliknya maupun penyewa. Tetapi, yang menarik perhatian mereka saat melihat-lihat ruang keluarga adalah kursi goyang yang sudah terlihat sangat tua, seperti dibuat dengan kayu jati dengan ukiran bernuansa Jawa. Dari sekian banyak perabotan yang ditutupi kain putih, hanya kursi goyang ini saja yang tidak ditutupi dengan kain putih. Bukannya merasa aneh, ibu dan tante Victor malah bercanda. Lu coba perhatiin kursi goyangnya deh. Jangan-jangan nanti ada nenek-nenek yang muncul duduk di kursi goyangnya.
Tante Victor tertawa sambil bercanda. Hush, apaan sih lu? Jangan macam-macam deh, nanti muncul beneran. Jawab Ibu Victor. Buset dah, udah kayak di film-film aja. Kebanyakan nonton lu. Yang gitu-gitu kan cuma ada di film doang. Balas Tante Victor. Kemudian setelah bercanda, mereka pun langsung masuk ke kamar masing-masing di lantai 2 tersebut untuk beristirahat dengan kondisi gelap. Gak sampai 15 menit mereka di atas, tiba-tiba mereka lari turun dari lantai 2 dengan muka ketakutan dan pucat. Melihat hal tersebut, ayah dan Om Victor menanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Ibu Victor berkata, "Pah, villa ini kayaknya nggak beres deh. Mending kita pindah aja yuk." Ayah Victor kemudian menjawab, "Nggak beres. Maksudnya gimana? Kan kita udah bayar full, masa pindah lagi?" Tante Victor kemudian menjelaskan, "Tadi pas gue tidur, gue kayak ketindihan gitu. Gue mimpi kayak dikejar-kejar dengan sosok kuntilanak, dan kuntilanaknya mau mencoba mencekik leher gue. Jelas banget kukunya, kelihatan panjang gitu." Ibu Victor kemudian melanjutkan ceritanya. "Aku juga sama, Pak. Pas aku tidur tadi, masa ada 2 sosok cewek tinggi gitu, kayak kuntilanak, lagi berdiri di sebelah ranjang aku, lagi natap ke aku. Dan ekspresinya kayak marah gitu. Pas aku kebangun, aku keluar kamar. Kebetulan juga tuh, si Yuni juga keluar kamar. Dan ternyata mimpi kita sama." Ayah Victor nggak percaya sembari ketawa. "Aduh, kalian ini. Lagi kecapean kali. Jangan-jangan tadi sebelum tidur kalian lagi mikirin yang serem-serem, makanya jadi kebawa mimpi." Mendengar respon dari ayah Victor, Ibu Victor marah dan berkata, "Loh, kok dia nggak bercanda? Kalau nggak percaya, kata saja Sano. Buktiin sendiri." Akhirnya ayah Victor pun sendirian naik ke lantai 2. Dan ternyata, nggak sampai 5 menit, beliau langsung lari ke lantai bawah dengan wajah yang pucat. "Semuanya, kayaknya kita lebih baik packing aja. Kita nggak usah nginep di villa ini. Lebih baik kita cari tempat lain aja." Ayah Victor menyuruh semuanya untuk bergegas membereskan koper-koper ke dalam mobil dengan nada panik. Seluruh keluarga yang melihat ekspresi ayah Victor langsung mengerti maksud dari ayah Victor, dan langsung bergegas tanpa menanyakan ada apa sebenarnya di lantai 2 itu. Setelah koper-koper sudah dimasukkan ke dalam mobil, tepat sekali penjaga villa datang dengan membawa genset. "Loh, Bapak, Ibu mau kemana? Kok kopernya dimasukin ke dalam mobil lagi?" Penjaga villa tersebut kebingungan. Ayah Victor menjawab dengan berbohong. "Oh, kami ada hal mendadak, Pak. Jadi kami harus pulang langsung." Singkat cerita, akhirnya Victor dan keluarga pergi ke restoran sate 24 jam yang ada di puncak. Dan di sanalah ayah Victor akhirnya menceritakan apa yang dialami olehnya. Ayah Victor bercerita kepada kami semua. "Tadi, pas saya naik ke lantai 2, saya kan nggak pakai senter ya. Terus saya lihat ke arah balkon gitu, ada bayangan lagi gerak-gerak gitu. Jadi saya nyalain senter di HP saya, dan saya senterin lah ke arah bayangan itu. Aduh, ini benar-benar nyata sih. Pas saya senter ke arah bayangan itu, ternyata yang goyang-goyang itu kursi goyangnya, yang lagi didudukin sama kuntilanak. Tapi nggak cuma satu. Ini masalahnya ada 3 kuntilanak. Dan ada 2 kuntilanak lagi berdiri di sebelahnya. Mereka ngelihat ke arah saya. Bentuk mereka itu benar-benar tinggi. Rambutnya panjang. Mukanya nggak terlalu kelihatan sih, dan bentuknya itu kayak agak tembus pandang gitu." Setelah ayah Victor bercerita, Victor dan keluarga pun beristirahat di restoran sate tersebut untuk sementara waktu, sembari menenangkan diri. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk lebih baik menyewa hotel yang terpercaya untuk saat ini. Begitulah pengalaman keluarga Victor saat menginap di villa kuntilanak di puncak ini. Apa yang menyebabkan villa tersebut dihuni oleh banyak kuntilanak? Apakah mungkin villa tersebut jarang ditempati? Atau mungkin ada faktor penyebab yang lain? Mungkin untuk kalian, para pencari misteri, yang memiliki pengalaman serupa atau mungkin pernah menginap di villa yang serupa, dapat membagikan pengalaman kalian atau pandangan kalian mengenai cerita Victor dengan cara berkomentar di bawah video ini. Untuk benar atau tidaknya cerita ini, gue balikin ke para pendengar masing-masing. Hanya saja gue ingin mengingatkan untuk selalu menjaga diri kalian dan selalu berdoa kepada Tuhan. Cerita di hari kali ini selesai sampai di sini. Dan selalu ingat, di mana ada misteri, di situ ada diari. Gue Gian, pamit undur diri, dan sampai jumpa di cerita diari berikutnya.